Bayangkan kalau kita mau evaluasi, kita mau egois, kemudian karyawan kita ambil aja 50%, mungkin kita keluarkan. It's okay. Pertanyaannya, kita nggak ngomong karyawannya. Di belakang karyawan itu ada keluarganya. Itu yang harus kita pikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Santo SPM Channel. Ya, kali ini saya hanya ingin bercerita keluh kesah saya, atau mungkin ya ini bagian dari keluhan teman-teman juga, mewakili dari teman-teman yang ya usaha kecil, UMKM, atau mungkin ya kita yang memulai usaha memang dari bawah. Karena ketika PSBB itu omset kita memang benar-benar jatuh sampai dengan 60% ketika ada PSBB. Kemudian PSBB selesai, ada mulai pergerakan, kita mau ada peningkatan lah, misalnya kita sudah mulai optimis ada perubahan, grafik sudah mulai naik, terus kemudian kita sudah mulai agak pendapatan sudah mulai naik lagi. Nah, itu di situ ada optimis. Tapi ketika ada kebijakan PPKM darurat, nah ini PPKM darurat ini yang bikin kita benar-benar shock, Pak. Ini shock dalam artian gini, kita itu usaha, ya saya nggak ngomong orang lain, saya usaha memang modalnya nekat, modal nekat. Mungkin di video-video saya itu saya cerita bermodal dari pinjam teman, pinjam bank, ya banyak hal. Karena memang saya sudah punya ilmunya di bengkel, maka saya ingin usaha, ya satu-satunya yang bisa dilakukan adalah nekat. Nah, hari ini ketika ada PPKM darurat, itu omset kita jatuh, ngedrop loh. Mungkin bisa 70% hari ini pendapatan kita. Karena emang ya bukan karena konsumen kita hilang atau mungkin kehilangan karena kualitas pekerjaan kita, bukan, tapi karena memang banyak konsumen atau banyak teman-teman yang memang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, tidak punya pendapatan. Apalagi bisnis kita kan bengkel itu kan bukan kebutuhan utama, bukan kebutuhan pokok. Jadi ya ketika hari ini ada PPKM darurat, yang diutamakan adalah sehat, perut lah. Saya setuju, ya ada dibatasin lah, artinya ada protokol kesehatan, saya setuju sekali. Kita butuh sehat, iya, sangat-sangat, karena ya kesehatan itu yang paling utama. Semua pasti butuh sehat itu nomor satu ya. Nah, kemudian saya setuju juga ketika semua protokol kesehatan diketatin. Tapi dengan adanya PPKM darurat, ini saya bingung juga pengambil kebijakan seperti apa, terutama ya petinggi-petinggi yang ambil kebijakan itu. Saya sangat setuju sekali, memang kita benar-benar hari ini prioritas utama adalah sehat. Tapi sehat itu kan sehat itu kan butuh makan itu. Kita bisa sehat nggak kalau tanpa makan? Nah, kalau ngomong virus, saya percaya ada virus. Saya juga salah satu orang yang percaya dengan virus ini gitu. Tapi kan kembali lagi bahwa kita ini pengusaha kecil yang kebetulan berangkat dengan modal bank. Hari ini kita harus ngangsur bank juga. Sudah pendapatannya jatuh, kita masih istilahnya ngangsur bank, kita gaji karyawan juga. Bayangkan kalau kita mau evaluasi, kita mau egois, kemudian karyawan kita ambil aja 50%, mungkin kita keluarkan. It's okay. Pertanyaannya, kita nggak ngomong karyawannya. Di belakang karyawan itu ada keluarganya. Itu yang harus kita pikir. Artinya apa? Ya artinya kita itu sama-sama harusnya pemegang kebijakan, pengambil keputusan ini berpikir itu, bahwa kita kondisi saat ini buat karyawan memang butuh gaji, butuh pendapatan untuk keluarganya. Sedangkan kita itu juga butuh ngurusin keluarga kita, ngurusi karyawan, kemudian ngurusin bank juga. Nah ini kan mikir juga. Terus pemerintah, ya mohon maaf, ngasih apa ke kita? Ya ada. Bayangkan kalau hari ini itu posisinya diteruskan seperti ini,
Mungkin bendera putih seperti teman-teman di berita itu mengibarkan bendera putih, itu sebenarnya ungkapan saja. Memang kondisinya hari ini seperti itu. Kita untuk gaji karyawan aja susah, kemudian belum ngangsur bank buat kehidupan keluarga kita juga. Ya kan enak kalau mungkin teman-teman yang kebetulan jadi ASN, pegawai negeri, digaji pemerintah, oke, nggak ada masalah. Tapi kalau swasta seperti kita, usaha kecil-kecilan, bengkel, kayak gini Pak, orang nggak akan mikir servis, orang nggak akan mikir motornya kalau nggak mogok, nggak rusak, nggak masuk bengkel. Meskipun kita program diskon, kemudian program apa aja dipamerin, ini programnya gini, servis murah atau apapun, ya memang orang nggak punya uang, orang nggak ada pendapatan. Mereka lebih memprioritaskan kesehatan, isi perut. Ketika mereka nggak punya pendapatan, mereka aja mikir perutnya susah. Terus kita mau berharap lebih, kita mau ngomong, oh nggak efek, nggak ada efeknya. Terus kita ngomong bekerja dari rumah, bengkel Pak, gimana bisa kerja dari rumah? Nggak bisa. Saya aja warung itu pinggir jalan, gerobak-gerobak tutup semua, sudah tutup sudah. Ngapain nggak bisa kerja? Biasanya buka sore sampai malam, ini nggak bisa kerja. Otomatis ya saya bersyukur bisa bantu teman-teman waktu buka gerobak, buka usaha kuliner kecil-kecilan. Saya senang, tapi hari ini semua tutup. Bengkel masih bisa buka, iya, masih bisa buka dengan protokol yang ketat. Kita masih berusaha buka, tapi atau tidak, hari ini omset benar-benar jatuh karena orang nggak punya uang untuk servis. PPKM sudah lama Pak, 20 hari Pak, masa mau ditambah lagi? Dilema hari, dilema ya bahasa saya, dilema. Karena satu sisi kita itu ingin disiplin, tapi pikirkan juga lah, kita punya karyawan, kita punya pegawai. Saya berpikir, saya bolak balik, ini ada 50 orang. Kalau 50 orang itu umpama kita ambil 25, yang 25 kita suruh udah nggak usah bekerja dulu. Apa ya, tega kita seperti itu? Ya kita gaji seadanya lah, pendapatan seadanya lah. Yang penting kita masih punya pekerjaan. Oke, kita bertahan. Tapi sampai kapan bertahannya? Dana talangan nggak ada Pak hari ini Pak. Kita sudah terlalu lama, mulai PSBB itu sudah subsidi. Ketika PSBB selesai, kita mulai berangsur-angsur membaik, kemudian ada PPKM darurat lagi. Tapi karena ini untuk kemaslahatan, untuk kepentingan banyak orang, untuk kesehatan banyak orang, oke lah, saya diam, saya berusaha menikmati saja, saya berusaha bertahan. Tapi ya kalau diam ya susah Pak. Kita mau diam saja, terus lama-lama tutup Pak. Ini bisnis kita itu sudah ibaratnya gini, nggak cuma saya, ini mungkin ada ribuan bahkan jutaan orang mengeluh gitu. Mengeluh karena usahanya nggak ada, buat pencarian sehari-hari, mata pencarian sehari-hari sudah nggak bisa itu. Utang sana nggak ada yang bisa diutangin, siapa yang utang? Temen, utang saudara, utang nggak ada. Kita sama-sama susah kalau ngomong utangan. Akhirnya apa ya, banyak teman-teman itu yang benar-benar hari ini kondisinya, mudah-mudahan para petinggi-petinggi, kemudian para pemegang kebijakan itu melihat di lapangan, tidak hanya melihat data dan angka, angka, tapi nggak ngerti posisi di lapangan, susah. Kalau ini seharusnya kan ada kebijakan. Oh, kita ini butuh solusi kan? Karyawan kita mau dikemanakan, usaha kita mau diapain, mau tutup. Ya semang kalau garisnya dari atas muncul tutup ya tutup. Cuma pertanyaannya kita memperjuangkan sebisa mungkin kan, bertahan, mempertahankan karyawan, nggak ngurangi karyawan, supaya kita masih sama-sama bisa menikmati hidup, paling tidak dengan seadanya, dengan pendapatan sekecil mungkin pun kita masih berusaha itu. Karena buat kita ya sehat itu nomor satu pasti. Protokol kesehatan kita jalankan, istilahnya setiap bengkel ya sudah, bukan istilahnya pejabat-pejabat atau petinggi aja yang takut mati, kita juga takut mati Pak. Tapi kan tugas kita kan berusaha menjaga, mengikuti protokol kesehatan, mengikuti anjuran pemerintah.
Ya karena kita memang hidup di negara, ya harus taat sama pemerintah. Tapi paling tidak ya ini suara kami para pengusaha kecil yang nekat usaha dengan modal bank, pinjem uang di bank. Kita ingin bermanfaat juga buat banyak orang, memberi pekerjaan ke banyak orang, membuka lapangan pekerjaan. Tapi hari ini apa daya, Pak? PPKM darurat itu benar-benar menyengsarakan kita. Ya mudah-mudahan suara ini hanya suara ya rakyat kecil, suara orang kecil yang mungkin nggak ada apa-apanya. Didengar ya alhamdulillah, nggak didengar ya nggak apa-apa lah. Tapi minimal ini mengeluarkan unek-unek di kepala ini bisa keluar. Ya mungkin itu ya, ini mungkin keluhan saya. Di luar mungkin banyak teman-teman juga yang mengeluh, tapi kebetulan kan medianya masing-masing untuk caranya melampiaskan itu. Saya tetap mematuhi protokol kesehatan, saya hanya berbicara apa yang saya rasakan, selesai. Jadi saya nggak punya tendensi apa-apa, karena buat saya mengikuti aturan pemerintah, saya setuju protokol kesehatan, saya setuju pakai masker, kesehatan itu yang paling penting, saya setuju. Bahwa ada virus, saya setuju juga. Tapi bukan karena ada virus kemudian protokol itu kemudian kita dihentikan, istilahnya apa ya, kita nggak bisa bergerak, kita nggak bisa bekerja. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.